Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan ayat 90 hingga 100 yang antara lain adalah agama tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Yang penting bahwa yang bersangkutan secara tulus ingin melaksanakannya. Dan juga jangan meninggalkan tugas tanpa penyampaian alasan, walaupun Anda yakin bahwa alasan Anda dapat diterima. Karena penyampaian itu adalah tanggung jawab Anda. Nah, apakah yang makna dari surat ayat 100 hingga 110 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab, tentunya kita akan tanyakan langsung oleh beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Di sini saya bersama 5 perempuan cantik dari Hijabers Mom Community. Boleh dijelaskan sedikit tentang Hijabers? Iya, Hijabers Mom Community adalah suatu komunitas perempuan berjilbab dari berbagai kalangan dan latar belakang. Bergerak di bidang apa maksudnya? Untuk saat ini kita banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan. Kita membangun anggota komunitas untuk mengembangkan UKM-nya, kemudian juga pengembangan kepribadian dan juga dari sisi rohani. Jadi kegiatannya ada pengajian, kemudian ada kursus hijab kelas, kemudian memasak dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa kita sambungkan dengan ayat kita ya Pak ya. Kita akan melanjutkan ayat kita kemarin Pak. Ayat 100 hingga 110. 101 maaf Pak. 101. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang orang-orang munafik. Tentang mereka yang bermukim di tempat pemukiman yang terpencil, sehingga sebagian mereka dinilai sangat mempertahankan kepercayaannya, keyakinannya, sulit berubah. Dan kalau bergaul dengan orang-orang Islam, karena keyakinan lamanya itu masih mantap dalam hatinya, tetapi dalam saat yang sama mereka boleh jadi takut, sehingga mereka menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dalam hatinya. Itulah munafik. Ayat yang akan kita baca ini itu masih berbicara tentang munafik. Kalau yang lalu itu menguraikan tentang mereka yang bermukim di luar tempat pemukiman umum, sekarang kita baca ayatnya untuk kita faham. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Orang-orang yang berada di sekitar kamu dari kelompok orang-orang yang bermukim di tempat pemukiman yang jauh, itu ada di antara mereka itu yang merupakan orang-orang munafik. Tetapi ada juga dari penduduk Madinah. Jadi yang sudah bermukim di Madinah, yang telah terbiasa dan licik menyembunyikan kemunafikannya. Orang munafik itu karena licik biasa kita tidak tahu. Bahkan mungkin kita kagum melihat penampilannya, melihat uraiannya. Nah, Allah menyatakan di sini, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Engkau tidak mengetahui mereka bahwa mereka munafik. Tetapi kami mengetahui mereka. Kami, yakni Allah, malaikat-malaikat. Karena biasanya dalam Al-Quran, biasanya, walau tidak selalu, kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, itu mengisyaratkan bahwa ada yang bersama Allah dalam aktivitas itu. Misalnya Allah berfirman, nahnu narzuqukum, kami yang memberi kamu rezeki. Itu perlu ada keterlibatan manusia untuk dapat. Misalnya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Itu Allah yang menurunkan, membawanya malaikat Jibril. Kami yang memeliharanya, itu kata kami dalam Al-Quran. Baik, jadi kami mengetahui mereka, yakni Allah mengetahui mereka, malaikat-malaikat, apalagi yang ada di
kiri dan kanannya itu paling tahu tentang mereka. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan menyiksa mereka 2 kali. Nah, ini 2 kali. Ada yang berkata kata 2 di sini adalah angka yang di bawah 3 dan di atas 1. 2 kali itu sekali mereka akan disiksa dengan dipermalukan, ketahuan kedoknya, orang menghina dia, dan sekali waktu dia mati akan tersiksa, rohnya akan tercabut dengan sangat sulit. Nah, ada lagi yang berkata 2 kali di sini artinya banyak. Itu seperti firman Allah, farji'il basara marrataini, cobalah kamu memandang ke langit 2 kali. Kamu tidak akan menemukan sedikit kekurangan pun. Maksudnya bukan 2 kali, berkali-kali kamu pandang ke langit, tidak akan kamu temukan suatu kekurangan di sana. Baik, kami akan menyiksa mereka berkali-kali, kemudian kami akan kembalikan dia kepada siksa yang amat pedih, yaitu neraka. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim. Ada lagi yang dari penduduk Madinah ini yang mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka mencampurkan antara amal saleh dan ada juga amalnya yang buruk. Nah, ini kita mau menghindari kesalahpahaman. Teh ini bercampur air, teh, dan gula. Menyatu, ya kan? Itu namanya bercampur. Kalau kita ambil, saya si A korupsi, dia ambil uang yang dia ambil ini, dia sedekahkan, menyatu ndak ini uang? Nah, bukan itu yang dimaksud di sini. Karena kalau orang korupsi melakukan suatu perbuatan buruk, lalu keburukannya itu dia jadikan untuk sesuatu yang bermanfaat, itu tidak diterima oleh Tuhan. Satu orang mencuri, uang curiannya dia jadikan biaya naik haji. Dia campurkan enggak itu? Bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini ada amalnya yang baik, ada juga amalnya yang buruk. Itu sebabnya banyak ulama berkata karena itu nanti di hari kemudian ditimbang. Kalau lebih berat amal buruknya, dia fa'amman saqulat mawazinuhu, ya kan? Itu. Nah, di sini dia katakan ada orang-orang di antara mereka itu yang mencampur amal buruknya dengan mengakui dosanya. Kita garis bawahi, dia mengakui dosanya. Kalau mencampur amal buruk dan amal baik tanpa mengakuinya, artinya dia tidak ada niat untuk tobat. Kalau mencampur amal buruk dengan amal baik dan dia mengakui dosanya, maka asallahu ayyatuba alaihi. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan amal keburukan, lantas dia sadari keburukannya dan dia melakukan juga amal baik, maka itu diharapkan dia akan diampuni Allah. Syarat. Tapi kalau campur buruk, dia tidak sesali yang buruk, ya toh, dia amal baik lagi, dia tidak sadari bahwa dia punya dosa, itu bukan ini yang dimaksud oleh ayat kita ini. Pemirsa, Pak Quraish akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau Allah berkata, Allah mengharap, itu berarti pasti. Pasti Allah mengampuni mereka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Saat ini kami masih membahas mengenai orang-orang munafik. Silakan lanjutkan Pak uraiannya. Baik, tadi kita katakan ada orang, ada amalnya buruk, ada amalnya baik. Dia menyadari keburukan amalnya. Orang-orang yang semacam ini, Allah mengharap bisa mengampuni dosanya. Oke.
kesadarannya bahwa dia melakukan dosa, itu sebenarnya langkah pertama untuk bertaubat. Ya kan, orang tidak mungkin orang minta maaf kalau dia tidak sadar bahwa, nah, kesadarannya ini, pengakuannya ini dinilai sebagai amal soleh. Sehingga menarik lagi, ini ada redaksi, asallahu, Allah diharapkan mengampuni mereka. Satu hal nih kita ini. Saya ingin beri perbandingan. Kalau saya berkata, saya harap bisa datang besok. Terus ada lagi yang berkata, saya harap Pak Quraisy bisa datang besok. Yang mana yang lebih kuat untuk saya katakan kemungkinan besar datang? Apakah ucapan saya harap saya datang, ataukah ucapan orang, saya harap Pak Quraisy datang? Yang mana yang lebih kuat? Saya. Kenapa? Karena orang yang berkata, saya harap Pak Quraisy datang, dia mempunyai halangan yang harus dicegah dua. Yang pertama, keinginan saya untuk datang. Dan kedua, tidak adanya halangan yang menghalangi saya datang. Tapi kalau saya berkata, saya harap saya datang, tinggal satu halangan. Saya sudah mau. Kita tidak. Nah, sekarang kalau kita berkata, Allah mengharap mengampuni dosa mereka, itu pasti atau tidak? Adakah yang menghalangi Allah? Kalau begitu, ayat ini, kalau Allah berkata, Allah mengharap, itu berarti pasti. Pasti Allah mengampuni mereka. Hanya saja di sini Allah ingin mengajar kita bahwa jangan pernah memastikan sesuatu. Allah pun yang sudah pasti, dia masih katakan, saya harap itu. Itu sebabnya kita disuruh insya Allah. Ya kan? Oke, kita lanjutkan. Allah Maha Pengampun. Baru dia katakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Nabi dari harta mereka sebagai sedekah, atau yang dimaksud zakat. Dengan demikian itu akan mensucikan mereka, mensucikan harta mereka, mengembangkan harta mereka, dan mengembangkan kepribadian mereka. Tadi ada orang dosa nih, mau diampuni dosa Anda, antara lain caranya bersedekahlah. Itu amal baik. Ini ayat dijadikan oleh ulama sebagai salah satu ayat yang menjadi dasar kewajiban berzakat. Nah, harta yang diperoleh boleh jadi ada sedikit kotorannya. Ya, cara perolehannya. Berzakatlah supaya bersih. Jiwa yang kikir, yang ada kekotorannya, bersihkanlah jiwa Anda dengan menghapus kekikiran dalam hati Anda. Kalau mau berkembang kepribadian Anda, berbuat baiklah kepada orang. Biasakan berbuat baik pada orang. Itu yang dimaksud di sini. Nah, baru dia katakan, wasalli alaihim, salatlah kepada mereka, untuk mereka. Maka salat itu doa. Jadi doakanlah mereka. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan kepada mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu sebabnya banyak orang minta didoakan, apalagi kepada orang-orang baik. Karena itu memberikan ketenangan. Doa itu memberikan ketenangan. Bahkan sebenarnya orang yang berdoa itu merasakan ketenangan. Paling tidak dia hidup dalam optimisme. Ya Allah, optimis kan kita, itu memberikan ketenangan. Kita lanjutkan. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqat. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya yang berdosa dan menyadari kesalahannya, tapi dia juga mengambil sedekah. Apa ini? Ada take and give. Allah mengambil sedekah, Anda menerima taubat. Hidup ini take
and give. Jangan pernah merasa bahwa ketika Anda memberi, Anda tidak menerima. Jangan pernah berusaha memberi lebih sedikit daripada apa yang Anda terima. Itu alam, lihatlah. Bulan memancarkan cahayanya ke bumi sebanyak dia menyerap cahaya matahari. Lebah mempersembahkan madu sebanyak ini. Hanya kita kepada Tuhan yang tidak begitu, karena kita tidak mampu. Itu sebabnya Allah menamai dirinya Syakir, Syakur, menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Itu orang yang bersyukur, menerima sedikit dan menganggap banyak, memberi banyak dan menganggapnya sedikit. Jadi hidup kita tadinya, kalau kita bahas ayat lain, kita tadinya itu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Itu berarti harus ingat terus Tuhan. Itu berarti tidak boleh durhaka pada Tuhan. Ini tidak mungkin kita lakukan. Maka Allah menurunkan ayat lain, bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kamu. Episode kemarin kan kita bahas ini ya, beragama itu sekuat kemampuan. Yang penting tulus, bagus. Innallaha huwat tawwabur rahim. Allah adalah Dia yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Wa qul i'malu. Lalu kalau sudah diampuni dosa, kalau sudah ini, bekerjalah, berkaryalah, beramallah dengan amal yang baik. Allah akan melihat dan menilai amal kamu. Rasul pun akan melihat dan menilai amal kamu. Orang-orang mukmin pun, mukmin sejati, ini kan tadi belum sejati nih, masih ada orang-orang mukmin pun akan melihat amal kamu, lalu kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Dia beritakan artinya apa? Dia beritahu kamu, Dia nilai, Dia beri ganjaran dan balasan. Sekali lagi, kemarin malam episode yang lalu saya katakan fayunabbiukum, itu artinya memberitahu kamu berita yang penting. Yunabbiukum. Ya kan, kemarin kita katakan bahwa kata yunabbiukum itu memberitahu berita yang penting. Tapi itu bukan berarti berita yang tidak penting tidak diberitahu. Dia beritahu juga. Hanya saja di hari kemudian nanti semua apa yang Anda lakukan walau kecil jadi penting. Ada hadis berkata, semua orang akan menyesal di hari kemudian. Walaupun dia menyesal, kenapa ada satu kesempatan dia bisa mengucapkan subhanallah, dia tidak ucapkan. Ya kan? Saya kira itu kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan kembali, pemirsa. Kami akan melanjutkannya kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Begitu ayat ini turun, Nabi memerintahkan, pergi hancurkan itu masjid. Dihancurkan masjidnya, baru lokasinya Nabi perintahkan, jadikan lokasi itu tempat membuat sampah dan bangkai-bangkai binatang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan melanjutkan uraian yang Pak Kurai. Silakan Pak, kami lanjutkan Ya, kembali. jadi ayat yang lalu berbicara tentang orang-orang yang menyadari kesalahannya, ya, dan melakukan amal baik, melakukan amal buruk juga. Ini banyak ini sekarang ya kan? Oke. Ada kelompok ketiga. Wa akharun, ada lagi orang-orang lain, murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Bisa jadi Allah menyiksa mereka, bisa juga Allah mengampuni mereka. Nah, ini orang yang punya dosa, tidak bertobat, punya amal baik, bisa jadi timbangan dosanya lebih besar dari amal baiknya, tetapi dia tidak mempersekutukan Tuhan. Persoalan orang ini kembali kepada Allah, tetapi dia itu ditangguhkan Allah. Kenapa begitu? Kita lihat, Allah mengampuni semua dosa kecuali
kemusyrikan. Kecuali kemusyrikan. Jadi Allah bisa saja mengampuni siapapun. Bisa jadi ada orang yang kita nilai berdosa, tetapi Allah mengetahui apa di balik itu, sehingga diampuni. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni siapapun yang mempersekutukannya, tetapi mengampuni dosa selain dari itu bagi yang dikehendakinya. Nah, orang-orang yang semacam ini kita katakan ini tergantung pada Allah. Tuhan yang menentukan ininya. Oke. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, lagi Allah Maha bijaksana. Itu sebabnya kalau kita kembangkan ini, ada orang-orang yang mencari kebenaran, tapi dia tidak menemukan kebenaran itu. Bagaimana ini? Kita kembalikan pada Allah. Allah tahu, ini orang mau cari kebenaran, tapi dia tidak temukan. Apa jadinya orang-orang yang tidak mendengar tentang Islam, tapi dia tulus ingin ini, itu kembali kepada Tuhan. Jadi tidak usah tetapkan orang itu masuk neraka, diampuni atau tidak. Itu pengampunan hak prerogatif Allah. Ya kan? Itu maksud ayat ini. Kita masih ada waktu. Masih ada waktu kita. Masih ada waktu, Pak. Kita ini berbicara orang munafik, ini berbicara ini. Dia lanjutkan kisah orang munafik yang lain. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulah min qabl. Ada lagi orang-orang munafik yang membangun masjid. Nah, munafik membangun masjid tetapi bertujuan memberikan kemudaratan bagi umat Islam, kekufuran, memecah belah kaum mukminin, dan menjadi tempat penantian bagi seorang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Saya akan cerita ini. Waktu Nabi tiba di Medina, itu dibangun suatu masjid namanya Masjid Quba. Setelah sekian hari Nabi pindah ke Madinah, dibangun Masjid Nabawi di Madinah. Orang-orang banyak meluk Islam, ada orang-orang munafik, dia juga bangun masjid. Tetapi masjid itu dibangunnya untuk memecah belah. Ada tokoh namanya Abu Amir. Ini tokoh tadinya merasa dia yang seharusnya memimpin kota Madinah. Tapi begitu Nabi datang, orang-orang berimpun pada Nabi. Dia lari ke Bizantium, ke Romawi, memeluk agama Kristen. Dia suruh antek-anteknya bangun masjid, kita pura-pura untuk itu. Padahal tujuannya untuk memecah belah, untuk menjadi tempat pengintaian, sekaligus tempat penantian datangnya ini tadi. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka akan bersumpah bahwa maksud kami itu baik. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka itu adalah pembohong-pembohong. Waktu mereka sudah bangun masjidnya, mereka datang pada Nabi. Nabi, mari ikut sholat di tempat saya. Waktu itu Nabi mau pergi ke pertempuran Tabuk. Dia bilang, nanti saya kembali. Nah, kembali Nabi turun ayat ini. Maka dikatakan, la taqum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu berdiri di sana untuk sholat. Bahkan ada yang berkata, jangan berada di tempat itu. Begitu ayat ini turun, Nabi memerintahkan, pergi hancurkan itu masjid. Dihancurkan masjidnya, baru lokasinya Nabi perintahkan, jadikan lokasi itu tempat membuat sampah dan bangkai-bangkai binatang. Nah, kita berhenti dulu sejenak di sini, kita lihat. Masjid itu tujuannya mempersatukan orang. Tujuannya untuk ibadah. Bangunan apapun, walau masjid, kalau bertujuan memecah belah, kalau bertujuan untuk memberikan kemudaratan, harus ditiadakan. Tidak boleh ada. Ini ayat kita. Jadi masjid saja begitu,
apalagi majlis taklim. Ya. Karena Anda punya kegiatan antara lain majlis taklim ya. Kalau ada ustadz yang memecah belah, jangan mau terima dia. Kita justru ingin memperdekat apa yang berbeda. Kita ingin kita bersatu, kita ingin menanti kehadiran orang-orang yang terhormat. Tapi kalau ini dijadikan tempat penantian orang-orang yang jahat, itu tidak dibenarkan. Sebelum Bapak melanjutkan Pak, apa masih ada ayat? Apa boleh saya kasih kesempatan? Silakan bertanya ya? dulu kalau gitu. Silakan, sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik. Silakan Mbak. Ngulang ke yang pernyataan di awal ya Bapak, disebutkan bahwa tadi seorang yang munafik yang menyadari akan kesalahannya hendaknya segera bertaubat kepada Allah sebelum ajal tiba ya Pak ya. Bagaimana halnya bila seseorang banyak melakukan yang menurut orang-orang itu kesalahan ya Pak ya, tapi hingga ajalnya tiba ternyata orang-orang terdekatnya melihat bahwa belum ada perubahan dalam dirinya sehingga pada saat wafat hal ini menjadi suatu kekhawatiran. Bagaimana kalau ahli kubur tersebut gitu Pak? Sedangkan almarhum belum sempat bertobat ya Pak ya? Bagus. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah bisa mengampuni dosa apa saja, kecuali syirik. Jadi, kalau ada orang yang kasusnya seperti yang Anda ceritakan, doakan dia, mudah-mudahan Allah mau mengampuni dia. Tapi kalau dia musyrik, jangan doakan dia. Ya kan? Sudah sia-sia Anda mendoakan kalau dia musyrik, karena Allah sudah berkata, kalau ini saya tidak ampuni. Kemarin Bapak jelaskan bahwa orang munafik itu tempatnya neraka jahanam, Pak. Ya. Orang musyrik pun neraka jahanam. Neraka, semua neraka. Nah itu, tapi masih ada kesempatan nggak sih bagi orang munafik itu bahwa tidak selamanya mereka di neraka jahanam? Oh, itu kesempatan itu selalu terbuka. Rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku mengalahkan. Rahmat itu melekat pada diri Tuhan. Tidak ada sifat Tuhan maha pemarah. Tidak ada kan? Iya. Oke, jadi bisa jadi. Bukan cuma munafik, bisa jadi orang kafir pun. Karena Tuhan tidak butuh untuk menyiksa seseorang. Baik. Oke. Kita lanjutkan kembali Oke. Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Coba Anda bandingkan dengan bangunan-bangunan yang tidak atas dasar ketakwaan. Dia tidak bertahan. Kalau mau lihat dalam kehidupan keseharian kita, lihat tsunami di Aceh. Masjidnya bertahan. Karena dibangun atas dasar ketakwaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubat. Allah menerima taubat siapapun bagi mereka yang ingin bertobat, bahkan orang munafik sekalipun. Sebelum saya berikan kesempatan pada mereka bertanya, Pak, kita lanjutkan kembali ayat kita sampai selesai. Mohon bersabar bagi yang ingin bertanya. Silakan Pak. Jadi tadi kita katakan Nabi dilarang untuk sholat. Bahkan ada ulama berkata jangan kunjungi lokasi itu. Jadikan lokasi itu tempat pembuangan sampah dan ini. Baru di sini dikatakan. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak hari pertama. Itu yang wajar kamu kunjungi dan salat di sana. Masjid ini yang dimaksud adalah Masjid Quba. Nabi semasa hidupnya setiap minggu ke sana. Nabi bersabda, siapa yang dari rumahnya berwudu lalu pergi ke Masjid Quba salat 2 rakaat, ganjarannya seperti ganjaran umrah. Karena inilah masjid pertama yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Baru dikatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di tempat itu ada orang-orang yang senang untuk bersuci. Ketika turun ayat ini, Nabi bertanya pada mereka, kalian dikatakan senang bersuci, apa yang kalian lakukan? Dia bilang, kami membersihkan diri. Dulu, maaf, orang itu kalau habis ke kamar kecil, ke WC, itu membersihkan dengan batu. Dia bilang, kami menggunakan batu dan air. Kita mungkin sekarang bisa menggunakan kertas dan air. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat bersuci
Allah senang dengan orang-orang yang bersuci, yang bersih jasmani dan rohaninya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka orang-orang yang selalu mensucikan diri. Baru timbul pertanyaan. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khair? Bukankah orang yang membangun bangunannya atas dasar ketakwaan kepada Allah dan memohon ridhanya itu baik, atau orang yang membangun bangunannya di jurang yang retak lalu bangunannya runtuh kepadanya dan dia sendiri runtuh masuk ke neraka jahanam? Kita mau berkata begini. Yang pertama, kalau kita bicara bangunan fisik, cobalah Anda bandingkan Ka'bah. Dibangun atas dasar ketakwaan, langgeng sampai sekarang. Coba Anda bandingkan dengan bangunan-bangunan yang tidak atas dasar ketakwaan. Dia tidak bertahan. Kalau mau lihat dalam kehidupan keseharian kita, lihat tsunami di Aceh. Masjidnya bertahan karena dibangun atas dasar ketakwaan. Itu masjid. Anda punya usaha juga begitu. Kalau Anda berusaha atas dasar petunjuk-petunjuk Allah, atas dasar ketakwaan, akan langgeng dan terus untung. Tapi kalau didasarkan pada kebohongan, didasarkan pada kecurangan, itu tidak akan langgeng. Bahkan itu akan merugikan. Itu ayat kita ini. La yazalu bunyanuhum allazi banau ribatan fi qulubihim. Bangunan yang mereka bangun bukan atas dasar ketakwaan itu akan terus-menerus menjadi sebab keraguan, kedengkian, kebencian di dalam hati mereka. Kalau orang kerja dengan bersaing, lantas persaingannya tidak sehat, dengki ada ya. Benci, dengki, ragu, itu semua karena tidak didasarkan pada ketakwaan. Tapi kalau didasarkan pada ketakwaan, tenang hati. Itu akan terus-menerus seperti itu ila an taqatta'a qulubuhum, sampai hati mereka terputus-putus. Maksudnya sampai mereka mati. Wallahu alimun hakim. Allah Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat kita saya kira. Baik, terima kasih Pak. Baik, silakan bila ada yang ingin bertanya, siapa dulu? Mbak Lucy, silakan Mbak. Kita semua tentu tidak ingin menjadi ahli neraka. Betul. Minta saran, bagaimanakah caranya agar kita tidak termasuk golongan orang yang munafik dan ahli neraka itu? Apakah sebaiknya kita sholat tobat setiap sebelum tidur, atau selain kita, misalkan katanya kalau selesai tahu kita melakukan hal yang tidak baik menurut Allah, kita langsung sholat tobat 2 rakaat. Tapi kadang-kadang kan kita juga nggak tahu yang mana dosa syirik, ternyata itu syirik dengan budaya kita yang beragam ini, ternyata ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran yang Allah perintahkan. Bagaimana caranya agar saya tidak tergolong orang-orang yang syirik dan musyrik seperti itu? Juga yang mengenai zakat, infak, itu sedekah. Belakangan ini kan banyak sekali yang bisa memotivasi kita untuk bersedekah. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga yakin bahwa Allah akan memberikan kita rezeki yang banyak kalau kita banyak bersedekah. Bahkan saya dengar orang-orang yang non-muslim pun juga tahu itu. Jadi mereka melakukan banyak pemberian sedekah kepada orang-orang miskin, fakir gitu. Kadang-kadang kalau misalnya di tengah jalan, uang kita pas, misalkan saya mau masuk tol, uang saya ada 107.000, misalkan tol itu 7.000, tiba-tiba misalkan ada pengemis, kita dengan yakinnya bahwa Allah akan melipat gandakan sesuai Al-Quran 700 kali lipat, saya berikan yang 100.000 dan dengan percaya dirinya 7.000 aja itu yang untuk tol itu. Apakah itu terlalu berlebihan atau bagaimana gitu? Ada 2 pertanyaan tadi Pak. Apakah perlu melakukan sholat taubat setiap malam? Karena kita belum tahu apakah kita melakukan kesalahan atau kesalahan. Apakah terus harus melakukan sholat taubat setiap mau tidur ya? Satu hal dulu yang kita ketahui bahwa bertaubat itu caranya banyak. Caranya bisa dengan sholat taubat. Bisa dengan istighfar.
bisa dengan melakukan sesuatu yang baik. Nabi bersabda, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya ini akan menghapus. Jadi banyak cara. Ya, mungkin tidak bisa oleh setiap orang begitu dia dosa dia salat taubat. Ada cara-cara yang lain. Yang penting dari semua ini adalah penyesalan di dalam hati untuk terhadap apa yang diperbuat itu dan tekad untuk tidak mengulanginya. Itu. Jadi yang kedua tadi Yang kedua apa? tentang sedekah, Pak. Oh, sedekah bagus. Saya sedekah. Sedekah begini. Sikap Anda itu bagus. Tetapi yang normal, yang baik. Jangan membuka tangan selebar-lebarnya sampai habis, jangan juga menahannya sampai tidak mengeluarkan. Tapi antara itu, memang ada orang-orang yang berkata, nafkahkan apa yang ada di saku kamu, niscaya Allah akan memberi gantinya lebih banyak dari apa yang kamu berikan. Itu benar. Tetapi ada juga yang berkata bahwa nafkahkanlah dan ingatlah dirimu dan keluargamu. Jadi tergantung deh. Hanya satu yang saya garis bawahi, bahwa tidak ada sedekah yang tidak diganti oleh Allah. Kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Setiap kita menerima sesuatu dari orang sedekah, doakan dia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai pada segmen terakhir, Pak. Biasanya Bapak memberikan kesimpulannya, tapi saya akan berikan kesempatan tamu kita untuk satu pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Mbak Wida. Saya mau menanyakan, kalau ada orang yang berbuat jahat atau dosa, terus selalu dia menutupinya dengan berbuat kebaikan, gitu. Apakah itu termasuk golongan orang yang munafik? Atau bagaimana kita menyikapi dengan adanya ayat ini? Ayat yang berbuat kejahatan, terus dia berbuat kebaikan. Memang pada prinsipnya Nabi bersabda, ikutkanlah kejahatan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Tapi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai niatnya itu, saya habis mencuri, saya mau ini. Itu di situ terkandung semacam pelecehan terhadap Tuhan. Ya toh? Jadi jangan jadikan, biar deh saya mencuri, nanti saya ini, biar saya ini. Saya kira itu bukan itu yang dimaksud. Tetapi ayat kita ini berkata melakukan kejahatan, lalu dia sadar bahwa itu jahat, sehingga dia bertobat. Taubatnya itu antara lain tercermin dalam amal soleh. Jadi kesadaran tentang dosanya, kesadaran tentang bahwa hal itu buruk, itu sangat penting. Kita pada kesimpulannya, Kita Pak. pada kesimpulan. Silakan. Ya, ini. Amal soleh, bila bercampur dengan buruk, bercampur seperti tadi, maka yang baik menjadi buruk. Seperti susu sebelanga bila bercampur dengan nila. Tapi amal buruk yang disadari lalu diikuti dengan amal baik, itu amal buruknya terhapus. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, dianjurkan bagi setiap penerima dan penyalur zakat atau sedekah agar mendoakan pemberinya, kiranya Allah menganugerahkan pengampunan serta rahmat dan rezeki kepada si pemberi. Setiap kita menerima sesuatu dari orang sedekah, doakan dia. Itu ayat kita tadi, Nabi disuruh ngambil dan disuruh doakan. Kemudian yang ketiga, hubungan timbal balik hendaknya didasarkan oleh take and give. Sehingga sayogianya, sebanyak Anda menerima, sebanyak itu pula Anda memberi. Kendati demikian, Allah menerima yang sedikit dari manusia, selama itu dilakukannya dengan tulus dan sesuai kemampuannya. Lalu Allah membalasnya dengan lebih banyak. Yang keempat, zakat dan sedekah membersihkan harta dari dosa-dosa kecil dalam perolehannya. Dosa kecil, jangan dosa besar. Sekaligus keduanya mengembangkan kepribadian pemberi dan hartanya.
5. Setiap orang akan mengetahui hakikat amal mereka kelak di hari kemudian. Karena di dunia, manusia secara umum hanya dapat melihat yang lahir dari amal-amal itu, bukan yang batin. Keenam, masjid adalah tempat sujud yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat meletakkan dahi, yakni sujud dalam salat, tapi ia adalah tempat melakukan aktivitas yang mengandung makna kepatuhan kepada Allah. Atau paling tidak, tempat mendorong lahirnya aktivitas yang menghasilkan kepatuhan kepada Allah. Itu masjid fungsinya. Setiap masjid yang dibangun atas dasar takwa, walau kecil atau jauh dari pemukiman, maka ia lebih wajar untuk dijadikan tempat salat. Tidak wajar sholat dalam masjid yang dibangun atas dasar pamrih atau tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Boleh jadi ada masjid ber-AC, besar ini, tapi yang membangunnya itu untuk tujuan ini, tidak wajar sholat di situ. Pergilah ke masjid, musola yang kecil untuk sholat. Itu yang terakhir, kebersihan diri lahir dan batin, mengantar kepada kedekatan kepada Allah, dan mengundang pujian serta ganjarannya. Itu kesimpulan kita. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah kita semua bisa bertamu ke sini ya, mendengarkan pencerahan dari Pak Qurais. Baik Pak, terima kasih Pak. Besok insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah. Pemirsa, berakhir sudah pertemuan kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah hikmah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.